Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber YouTube Yayas Muhammad, kita kembali lagi di konten kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Untuk mengisi di sini kita habis sholat tarawih dan sholat isya, dan ini untuk mengisi ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Kita akan sharing-sharing bersama tentang kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. karena kemarin sudah kita bahas kisah Nabi Adam dan hikmah-hikmahnya, maka sekarang kita akan membahas kisah Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam dan kisah-kisahnya. Begitu. Ya, kita mulai. Nabi Idris ini, jika kita sudah melakukan beberapa riset di internet dan didapatkan beberapa fakta, kisah-kisah yang meriwayatkan bahwa Nabi Idris ini merupakan, ini saya mohon maaf kalau ada kesalahannya, bisa dikoreksi karena kita juga kurang berilmu. Sebenarnya kita mau sharing-sharing aja. Yang pertama, Nabi Idris ini adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Lalu Nabi Idris ini ada mulainya, ini ada berpengetahuan. Nabi Idris ini ada ilmu perbintangan atau ilmu falak, bukan falak yang hantu-hantu, tapi ini falak tentang ilmu perbintangan. Lalu juga Nabi Idris ini adalah orang yang penyabar, subhanallah. Apakah sudah 3 menit ya, Yas? Belum, karena mungkin jika Nabi Idris ini lebih kisah-kisahnya tidak seperti kalau Nabi Adam, mana ada kisahnya, banyak kisahnya tentang penciptaannya. Kalau Nabi Idris ini lebih kita ambil kayak kelebihan beliau gitu. Mungkin jika kita tarik ke masa sekarang, bagaimana kita bisa bercermin dari Nabi Idris, kita mungkin sebagai generasi muda, mungkin ada subscriber Yayas ini kebanyakan kan langsung dari anak-anak SMA Yayas, bukan? Oh bukan, mungkin kayak anak-anak mahasiswa dan teman-teman kita. Jadi mungkin kita bisa, kalau kita melihat Nabi Idris ini, kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari perkembangan zaman. Kita bisa lihat dari masa Nabi ini kan sudah beribu-ribu tahun, bahkan udah lama lah pokoknya ya, sangat lama, dan di situ sudah ada ilmu perbintangan. Jika kita lihat ilmu perbintangan, berarti kita melihat manusia saat itu melihat alam, melihat tanda-tanda alam. Bagaimana bintang-bintang berkilau di langit, dan mereka mulai berpikir di sana, apakah ini tanda-tanda apa ini? Apakah ini memiliki arti? Apakah ini memiliki tanda-tanda bagi kehidupan di bumi? Nabi di sini juga dikisahkan sebagai orang yang penyabar. Sabar sekarang, di masa-masa sekarang, sabar adalah suatu hal yang mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Apakah benar, Yayas? Karena sabar setiap hari mungkin banyak di majelis-majelis dikatakan sabar, bersabar dan bersabar. Tapi nyatanya kita kadang-kadang pagi-pagi lagi ke kantor atau ke kuliah, sebelum corona tentunya, atau pas corona ini sudah naik motor, set, ada yang nyalip, langsung berkata kotor, begitu saja sudah tidak sabar. Ada yang lagi mengantri, lagi makan siang, main selak-selak, itu juga tidak sabar. Bagaimana Anda dikasih ujian-ujian seperti nabi-nabi terdahulu? Banyak nabi-nabi yang ingin berbuat baik tentang kaumnya sendiri, tapi mereka memiliki kesabaran. Maka kita yang ujian-ujiannya sangatlah tidak seberapa dari nabi-nabi terdahulu atau mungkin orang-orang terdahulu, tapi kita sudah tidak sabar saja. Seperti buka puasa tadi, teman saya jam 3 sudah mau makan abon. Tidak sabar, padahal 3 jam lagi baru berbuka puasa. Itulah mungkin beberapa hal yang bisa kita teladani dari sikap-sikap Nabi Idris. Maka kita sebagai generasi muda harusnya lebih, yang pertama, lebih menuntut ilmu. Pastinya ilmu ini digunakan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kebaikan umat manusia. Dan juga bersabar, karena bersabar akan memberikan, karena orang yang bersabar niscaya akan
Allah mudahkan mungkin jalan-jalannya dan lancarkan rezekinya. Begitu betul ya Yas? Subhanallah. Dan sekali lagi ini kita bukan menggurui, tapi kita hanya sharing-sharing santai. Di sini ada 3S, sharing-sharing santai. Apakah sudah 5 menit ya Yas? Dan mungkin cukup kuliah 5 menitnya. Dan nantikan mungkin konten-konten lain seperti ada BBS bincang-bincang santai. Mungkin sana kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang Ramadan dari sisi yang lebih mengocok perut dan bisa merefreshing pikiran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.